Ikut seleksi Timnas Indonesia U17, tingkah pemain Liga Australia curi perhatian. Tingkah menggelitik diperlihatkan pemain klub Liga Australia, Aaron Switela di sela pemusatan latihan seleksi Timnas Indonesia U17. Aaron Switela termasuk salah satu pemain abroad yang dipanggil mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 untuk persiapan Piala Dunia U17 2023. Ia telah berada di Indonesia. Di sela kegiatan bersama Timnas U17, Aaron Switela nampak bersantai. Aksinya mencuri perhatian. Betapa tidak, penggawa Bulan FC tersebut terlihat bersepeda. Ia pun tak ketinggalan mengabadikan momen di hadapannya menggunakan kamera handphone. Itu terlihat dari unggahan yang dibagikan oleh rekannya, Mahesa Ekayanto di Instagram Story, Minggu, 16 Juli 2023. Keduanya bersama menikmati suasana sore hari di sekitar tempat pemusatan latihan. Dua pemain abroad tersebut mengikuti seleksi untuk masuk skuad Timnas Indonesia U17. Mereka pun harus mampu menunjukkan kualitasnya agar bisa diboyong ke Piala Dunia U17 2023. Meski memiliki pengalaman merumput di luar negeri, belum ada jaminan para pemain diaspora terpilih menjadi skuad inti Timnas Indonesia U17. Pelatih Timnas U17 Bima Sakti menerangkan pihaknya akan memilih pemain sesuai kriteria yang dibutuhkan tim. Saya akan memilih pemain yang terbaik dan sesuai kriteria yang saya tentukan. Kalau memang pemain diaspora, mereka bagus dibandingkan anak-anak yang sudah ada ya akan saya ambil, ucap Bima. Kalau enggak mending kita ambil anak-anak dari lokal yang telah berjuang di akademi dan SSB, tambahnya. Tulis 3 kata, pemain binaan FC Dordrecht bangga ikut seleksi Timnas Indonesia U17. Pemain binaan FC Dordrecht Mahesa Ekayanto bangga bisa mengikuti seleksi Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Setelah beberapa hari bergabung bersama skuad Bima Sakti, Mahesa Ekayanto membagikan sejumlah potret dirinya mengikuti seleksi Timnas U17. Pemain abroad itu memperlihatkan dirinya yang beraksi bersama pemain lain. Ia nampak bersemangat melakoni internal game. Menurut Mahesa Ekayanto dipanggil seleksi Timnas Indonesia U17 merupakan kehormatan besar baginya. A great honor, sebuah kehormatan besar, tulisnya lewat caption Mahesa_Ekayanto. Seperti diketahui, Bima Sakti memanggil 34 pemain termasuk 6 penggawa abroad untuk seleksi pertama Timnas Indonesia U17. Keenam pemain abroad tersebut yakni Mahesa Ekayanto, FC Dordrecht, Welber Jardim, Sao Paulo, Madrid Augusta, AFC 34 Alkmaar, Staffan Kabiel Horito, Akademi San Cugat, Aaron Liam Switela, Bulan FC, dan Aaron Nathan Ang, Youth FC Nottingham. Tak ada jaminan pemain abroad masuk skuad Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti menekankan pihaknya mencari pemain terbaik sesuai kriteria yang dibutuhkan tim. Kalau memang mereka bagus dibandingkan anak-anak yang sudah ada, ya akan saya ambil. Kalau enggak, lebih baik kita ambil anak-anak lokal yang telah berjuang di akademi dan SSB, sekolah sepak bola. Kita sudah sampaikan bahwa kriteria utama pasti kualitas, tegas Bima Sakti seperti dikutip dari laman PSSI. Bima Sakti pun menerapkan sistem promosi degradasi untuk memilih pemain terbaik untuk Timnas U17. Rencananya kita ada promosi degradasi karena ingin mencoba memberi kesempatan dari para pemain yang mengantri termasuk yang dari luar, diaspora, saat ini begitu banyak. Kita juga sudah melihat kondisi mereka-mereka yang telah diberi kesempatan, tambahnya. 34 pemain Timnas Indonesia U17 terus digenjot latihan dalam proses seleksi jelang Piala Dunia U17. Pelatih Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengungkapkan ada pemain yang sampai kram saat latihan. Bima Sakti menyebut kondisi pemain Timnas U17 belum sempurna, sehingga ada beberapa pemain yang mengalami kram. Hal itu pun disebut bakal jadi bahan evaluasi ke depan. Timnas Indonesia U17 sedang disiapkan untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023 yang berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember mendatang. Sebanyak 34 pemain ikut TC ini. Berbagai materi latihan diberi Bima Sakti. Bahkan, ada internal game dilakukan setiap akhir pekan untuk melihat kemampuan pemain. Untuk pekan pertama TC, Bima melihat ada beberapa kekurangan dari pemain.
Ex-pemain tim nasional Indonesia itu memaklumi karena sebagian besar sudah lama tak berlatih. Kondisi pemain memang belum sempurna, hal ini wajar karena ada pemain yang sudah lama tidak latihan, kata Bima Sakti dilansir dari laman PSSI sebagaimana diwartakan Suara.com, Selasa, 18 Juli 2023. Ada beberapa pemain yang kram, ada yang kondisinya menurun. Itu jadi evaluasi buat kita, jelas ex-pemain Persiba Balikpapan itu. Bima Sakti menegaskan dirinya hanya akan memilih para pemain terbaik yang sesuai kriterianya. Dia juga memastikan bahwa tidak ada jaminan 6 pemain diaspora untuk lolos seleksi. Mereka diantaranya adalah Welberly Scott De Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horito, Eren Liam Suitela, dan Eren Nathan Ang. Rencananya kita ada promosi degradasi karena ingin mencoba memberi kesempatan dari para pemain yang mengantri termasuk yang dari luar, diaspora, saat ini begitu banyak. Kita juga sudah melihat kondisi mereka-mereka yang telah diberi kesempatan, ujar Bima. Bima Sakti tegaskan tak ada jaminan pemain keturunan auto tembus Timnas U17 Indonesia. Bima Sakti selaku pelatih kepala Timnas U17 Indonesia menegaskan bahwa pemain keturunan juga harus bersaing dengan nama-nama lokal untuk menembus skuad inti. Seperti diketahui, Timnas U17 Indonesia sudah hampir sepekan melakoni pemusatan latihan, TC. TC ini sudah mulai digelar sejak 10 Juli lalu di lapangan EBC, Senayan, Jakarta. Nantinya, TC tahap pertama ini akan berakhir pada 28 Agustus mendatang. Meski sudah hampir sepekan menjalani TC, Bima Sakti selaku pelatih kepala mengatakan bahwa anak asuhnya baru menjalani latihan serius selama 2 hari. Hal itu dikarenakan kondisi para pemain yang sudah bergabung dengan TC masih belum prima. Keadaan ini dinilai wajar oleh pelatih asal Balikpapan tersebut. Pasalnya, ada beberapa anak asuhnya yang sudah lama tak bermain. Materi latihan setiap akhir pekan ada internal game, dan ini sebenarnya kita baru 2 hari latihan, ucap Bima, dikutip Superbowl.id dari laman resmi klub. Kondisi pemain memang belum sempurna, hal ini wajar karena ada pemain yang sudah lama tidak latihan. Ada beberapa pemain yang kram, ada yang kondisinya menurun, itu jadi evaluasi buat kita, jelasnya. Dalam TC ini, Bima juga seringkali mengatakan bahwa dirinya akan melakukan sistem promosi degradasi. Hal itu dikarenakan dirinya ingin memberikan kesempatan kepada seluruh pemain muda yang ada di Indonesia. Terlebih lagi, saat ini mereka juga memanggil para pemain diaspora atau keturunan. Sejauh ini, sudah ada 6 pemain keturunan yang dipanggil untuk ikut TC ini. Ke-6 pemain tersebut adalah Welberly Scott De Halim Jardim, Madrid Augusta, Mahesa Ekayanto, Staffan Kabiel Horito, Eren Liam Suitela, dan Eren Nathan Ang. Rencananya kita ada promosi degradasi. Karena ingin mencoba memberi kesempatan dari para pemain yang mengantri, termasuk yang dari luar, diaspora, saat ini begitu banyak. Kita juga sudah melihat kondisi mereka-mereka yang telah diberi kesempatan, tambahnya. Dalam TC kali ini, Bima mengatakan bahwa tak ada jaminan untuk para pemain diaspora untuk langsung menembus skuad utama Timnas U17 Indonesia. Para pemain keturunan itu juga harus bersaing dengan para pemain lokal. Andai para pemain lokal lebih unggul dalam beberapa hal, maka Bima tak segan-segan untuk mendepak nama-nama diaspora. Kalau memang mereka bagus dibandingkan anak-anak yang sudah ada, ya akan saya ambil. Kalau enggak, lebih baik kita ambil anak-anak lokal yang telah berjuang di akademi dan SSB, sekolah sepak bola. Bima Sakti dan jajaran kepelatihannya juga sudah menerapkan standar tinggi bagi para pemain yang ingin masuk ke skuad Garuda Asia. Standar tinggi itu diterapkan karena Timnas U17 Indonesia akan berlaga di Piala Dunia U17 2023.